الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang terhormat, para tamu Allah rahimakumullah. Dengan ucapan alhamdulillah, segala bentuk puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai siang ini Allah juga tidak pernah bosan memberi kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih hidup, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan yang sangat penting kita masih diberi kekuatan iman untuk datang ke rumah Allah yang amat mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa umat dari jahiliyah kepada Islamiyah. Beliau juga telah membekali kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ajaran yang beliau bawa bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati 'alan nas sanawatu khadda'atu yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa mar-ruwaybidah? Qala ar-rajulu at-tafih fi amril ammah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sidang Jumat yang terhormat, melalui hadis ini Rasulullah pernah mengemukakan akan datang pada suatu saat yang menimpa manusia berupa tahun-tahun kedustaan atau kebohongan.
Para pendusta, orang-orang bohong dipercaya. Orang-orang jujur, orang lurus dibuang, disingkirkan. Orang-orang yang amanah dikhianati. Para pengkhianat dipercayai. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa Ruwaibidah ikut berkomentar. Nabi ditanya, apa itu Ruwaibidah? Ruwaibidah adalah orang-orang bodoh yang dipercaya untuk menjadi pemimpin umum. Sidang Jumat yang terhormat, kita tidak begitu tahu apakah tahun-tahun kebohongan yang dikatakan Nabi itu sudah datang atau belum. Mungkin sudah, bisa jadi sekarang, atau belum, tidak lama lagi akan datang. Orang lebih senang dengan para pembohong, karena dengan pembohong, dengan dusta akan banyak membawa keuntungan-keuntungan yang bersifat duniawi. Tentu saja bagi orang-orang yang beranggapan bahwa hidup yang sesungguhnya adalah dunia. Karena memang secara lahiriah untuk kepentingan dunia sesaat, dusta itu seolah-olah membawa manfaat. Seorang ayah bangga dengan anaknya yang pembohong, yang mampu berbohong menyelamatkan orang tuanya. Seorang bapak berutang kepada seseorang lain. Sudah sekian kali dia datang ke rumah, bapak tidak ditemui. Seorang anak yang sekolah di SMP tahu bahwa orang itu pergi nagih hutang. Di saat bapak sedang berada dalam kamar, penagih hutang datang. Dia tanya, bapak kamu ada di rumah? Tidak. Dia pulang. Nanti anak lapor, Pak, ada orang cari bapak, kayaknya mau nagih hutang. Kamu bilang apa? Saya bilang bapak tidak ada. Hebat kamu. Pintar. Pembohong itu yang pintar. Itulah yang hebat. Dikala seorang pejabat memakan harta negara, memakan uang negara, kemudian anak buahnya pandai menyelesaikan administrasi dengan kwitansi kosong, ini baru anak buah yang loyalitasnya luar biasa, padahal pembohong yang luar biasa. Tapi itu yang laku, hebat. Anak buah pintar. Tapi keuntungan seperti itu hanya untuk kepentingan dunia semata. Tidakkah dia tahu yang bisa dibohongi hanya manusia? Yang bisa ditipu hanya manusia. Luqmanul Hakim menasihati anaknya, ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah.
kebaikan yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan, dosa yang kita perbuat, sebesar biji zarah pun disimpan di dalam bumi, di langit, di gunung, Allah tahu. Manusia bisa tidak tahu, tapi Allah tahu. Makanya dulu Imam Syafi'i waktu tes muridnya, setelah diajar selama 1 tahun 100 orang murid, mau ujian, kata Imam Syafi'i, murid besok kita ujian. Kita bawa apa Pak? Masing-masing bawa burung, terserah burungnya apa. Apalagi Pak? Pisau. Besok pagi murid datang bawa burung, bawa pisau. Tugas kalian 1, saya beri waktu 2 jam. Sembelih burung ini di tempat yang tidak diketahui siapapun, kata Imam Syafi'i. Bertebaranlah murid ke dalam semak belukar, ke tepi sungai, ke atas gunung. Dia lihat orang kiri kanan muka belakang tidak ada, dia sembelih. Setelah 2 jam kumpul, 99 menyembelih, 1 saja yang tidak. Ketika ditanya oleh Imam Syafi'i, 100 pengikut ujian, 99 menyembelih, kenapa kamu sendiri yang tidak? Apa jawab murid yang 1 ini? Tidak ada tempatnya Pak. Tidak ada tempat menyembelihnya. Kata Imam Syafi'i, bumi ini kan lapang. Bumi memang lapang Pak, sesuai dengan perintah Bapak, sembelih burung ini di tempat yang tidak diketahui siapapun. Tidak ada tempat. Saya bawa ke atas bukit, lihat orang kiri kanan muka belakang, tidak ada, tapi Allah tahu. Tidak jadi saya sembelih. Saya bawa ke dalam semak, ke dalam hutan, lihat orang kiri kanan muka belakang, tidak ada, tapi saya yakin Allah tahu, tidak jadi saya sembelih. Tidak ada tempat yang tidak diketahui siapapun. Ini orang yang beriman, yang menyadari kemana saja dia pergi, di mana saja dia berada, apa saja yang dia lakukan, Allah tahu. Sekarang banyak orang yang tidak menyadari ini, sehingga para pembohong disanjung-sanjung, dipuja dan dipuji. Para pengkhianat diberi kepercayaan. Betapa banyak sekarang amanah-amanah besar yang tidak ditunaikan oleh orang yang diberi amanah. Diberi amanah anak-anak tidak dididik dan diajar. Diberi amanah harta kekayaan dibawa untuk bikin dosa, berbuat maksiat. Zakat, infak, wakaf, sedekah tidak dikeluarkan. Diberi pangkat dan jabatan, dipergunakan untuk mengkhianati rakyat, memeras rakyat, menyiksa rakyat, menghabisi uang rakyat. Tapi itu yang disenangi, itu yang dipercaya. Orang-orang jujur dibuang. Jika perlu para ulama dikriminalisasi, dicaci maki. Ulama mana sekarang yang hebat di Indonesia tidak dicaci maki? Ustadz Somad aja dicaci maki, apalagi Habib Rizik Syihab. Tidak ada ulama yang tidak dicaci maki sekarang. Padahal al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, mencaci maki para ulama.
berarti mencaci, memaki para nabiullah alaihissalam. Ini yang terjadi. Kalau kita lihat dalam hadis lain, sudah diingatkan oleh Nabi, itu orang munafik. Ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kata Nabi, tanda orang munafik 3. Berkata dusta, berjanji mengingkari, dipercayai berkhianat. Munafik. Kalau sempatlah kita termasuk atau dianggap oleh Allah sebagai orang munafik, apa janji Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempat tinggalnya di neraka adalah di neraka bagian paling bawah sekali. Istilah orang awak, di karak-karak api neraka sampai tinggal orang munafik. Dikatakan oleh Rasulullah akan datang zamannya, akan datang saatnya para munafik ini disanjung, para munafik ini dipuja, dipuji, disenangi, dibilang hebat, dibilang pintar. Sehingga pada waktu itu kan ditemukan Pak, istilah orang-orang tua kita, pandai itu tidak begitu penting. Yang penting itu pandai-pandai. Ada lagi istilah orang tua kita, lurus kurus. Lurus kurus. Menjadi pameo dalam kehidupan. Sehingga semakin sulit mencari orang yang lurus, semakin susah mencari orang yang jujur dalam kehidupan. Untuk itu sidang Jumat yang terhormat, ini perlu menjadi renungan kita. Kalau toh tanda-tanda orang munafik itu sudah semakin banyak di sekitar kita, di bumi ini, kita harus berusaha. Jangan kita yang menjadi tanda orang munafik, biarlah orang lain. Jangan kita yang menjadi tanda orang munafik. Jangan kita yang pembohong. Jangan kita yang ingkar janji. Jangan kita yang pengkhianat. Kita selamatkan diri kita. Kita selamatkan juga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Sidang Jumat yang terhormat, inilah khutbah ringkas kita, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.